Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin mau ngebahas salah satu film bergenre thriller aksi asal Spanyol yang berjudul Bajo Ser, atau biasa disebut dengan Below Zero. Film ini berkisah tentang pembajakan mobil milik kepolisian yang tengah memindahkan para tahanan kelas kakap ke penjara dengan fasilitas keamanan tingkat tinggi. Pelaku pembajakan itu tak lain adalah seorang mantan polisi yang dikenal bengis, namun sangat mencintai anaknya. Sebab dirinya melakukan hal tersebut guna membongkar kasus pembunuhan anaknya. Lantas bagaimanakah alur ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Finero Easy Life. Finero Easy Life. Finero Easy Life. Scene diawali dengan memperlihatkan orang misterius yang sedang menghajar pria bernama Chino. Orang misterius itu terus menyiksa dan menginterogasi Chino tentang sesuatu. Chino yang didesak itu terus memohon untuk diampuni karena dia tidak mengetahui keberadaan orang yang ditanyakan oleh si misterius itu. Karena tidak mendapatkan apa-apa, dengan penuh amarah, orang misterius itu langsung mengubur Chino hidup-hidup. Berpindah pada seorang polisi bernama Martin yang baru saja memasuki kantor kepolisian. Martin ditugaskan oleh atasannya untuk melakukan pemindahan beberapa narapidana kelas kakap ke penjara Cuenca yang dinilai memiliki sistem keamanan yang cukup tinggi. Martin dipasangkan dengan polisi lainnya yang berpengalaman dalam pemindahan narapidana. Ia bernama Montesinos. Pada malam harinya mereka pun berangkat menuju penjara untuk menjemput para napi dan melakukan persiapan pemindahan. Di perjalanan nampak Martin mengeluhkan jadwal pemindahan tersebut karena dilakukan pada malam hari. Montesinos pun menjelaskan jika jadwalnya itu memanglah tidak tepat. Selain itu mereka berdua tidak diperkenankan membawa ponsel ke dalam penjara dan pemindahan napi juga dadakan yang tidak pernah diketahui oleh para napi di sana. Sesampainya di penjara, Montesinos memberitahukan daftar para napi pada sipir di sana. Ia juga memperlihatkan berkas itu pada Martin dan menerangkan jika para napi yang akan dipindahkan itu cukup berbahaya karena catatan-catatan perilakunya yang dinilai membahayakan para sipir di sana. Maka Martin harus senantiasa waspada. Di samping itu terlihat para tahanan yang bernama Mihai dan Nano mendapatkan surat pemindahan dari Opsir. Di sisi lain, seorang napi yang akan dipindahkan sedang mengemasi pakaiannya. Dia juga mengambil sebuah kawat yang diselipkan di bawah wastafel selnya. Kemudian sebelum dipindahkan, semua napi tersebut pun ditelanjangi untuk diperiksa agar tidak ada yang membawa benda apapun yang dapat menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Setelah dirasa semua napi aman, mereka pun dibawa dan dimasukkan ke dalam mobil van berlapis baja. Mereka dimasukkan dan ditempatkan pada selnya masing-masing dan dilepaskan borgolnya kecuali Ramis dan Mihai. Karena Montesinos tahu betul dalam berkas Ramis dan Mihai, mereka berdua adalah orang yang paling tidak bisa patuh. Selanjutnya, usai dirasa aman, Montesinos pun bertugas menjaga para napi di dalam mobil. Sedangkan Martin mengemudi. Mereka pun memulai perjalanan dengan dikawal satu mobil polisi saja di depan. Di sisi lain, terlihat kembali orang misterius yang sedang menyebar ranjau dan sepertinya sudah mempersiapkan untuk menghadang mobil rombongan napi. Dia kemudian mengendarai mobilnya menyusul mobil napi dengan cukup kencang.
Martin yang melihat hal itu merasa janggal dan langsung mengkonfirmasi pada polisi yang mengawalnya. Tetapi dengan santainya, petugas polisi itu mengatakan jika mobil itu hanya milik warga biasa yang mungkin terburu-buru. Sementara itu, di dalam mobil, Ramis terus mengeluh kedinginan dan izin ke toilet. Setelah diizinkan oleh Montesinos, ternyata di WC, Ramis mengeluarkan kawat yang sedari tadi ia sembunyikan di dalam lubang pantatnya. Tanpa sepengetahuan Montesinos, dia pun kembali masuk ke dalam sel. Kembali pada Martin yang masih fokus mengendarai. Tiba-tiba pandangannya teralihkan kabut sehingga tidak begitu jelas memandang jalan. Martin lalu menghubungi petugas pengawal namun tidak ada respon dan beberapa saat mobilnya pun menggilas ranjau dan harus terhenti. Montesinos yang kaget pun langsung menghubungi Martin menanyakan apa yang membuat Martin tiba-tiba menghentikan mobilnya. Martin yang memang tidak tahu hanya menjawab jika dirinya menggilas sesuatu sehingga mobil terhenti. Selain itu Martin juga dengan panik memberitahu jika petugas pengawal menghilang entah kemana. Di dalam juga, para napi terus mengeluh jika mereka harus terjebak di sana. Montesinos kemudian memutuskan keluar dari mobil itu untuk memeriksa sebenarnya apa yang sedang terjadi. Sedangkan para napi meyakini jika kejadian itu pasti ulah dari Mihai Romanov. Dan Mihai hanya menjawab intinya adiknya tidak akan membiarkan dirinya membusuk di penjara. Yang pasti Mihai akan keluar. Di sisi lain, nampak dengan penuh kebahagiaan Ramis mulai membuka borgol di tangannya dan memberitahukan pada para napi lain jika dirinya kini sudah berhasil membuka borgol, lalu membuka pintu selnya dengan mudah. Di samping itu nampak Martin semakin panik sebab tiba-tiba Montesinos tidak ada respon setelah memeriksa keluar. Otomatis dia memutuskan keluar juga untuk memastikan. Ketika di luar, Martin sangat terkejut jika Montesinos sudah tergeletak dan tak sadarkan diri. Bahkan tak selang lama, Martin dibredel tembakan dari jauh oleh orang misterius tersebut. Martin pun mencoba mencari tempat berlindung sembari mencari keberadaan orang yang menembakinya. Di sana ia melihat jika mobil petugas pengawal ternyata sudah terbalik dan para petugas nampak sudah tewas. Martin terdiam sejenak merenung harus melakukan keputusan apa lagi. Karena dia kini hanya sendiri dengan membawa napi berbahaya. Sedangkan di dalam mobil, para napi nampak yang mendengar beberapa kali suara tembakan itu mulai ramai berasumsi jika itu adalah ulah orang dari Mihai yang ingin membebaskan mereka. Kembali pada Martin yang kini kembali ditembaki, bahkan hingga membuat telinganya tercengang serta tertembak pada kakinya. Martin yang tidak tahu lokasi si penembak alhasil menggunakan pistolnya menembak ke berbagai arah sekenanya hingga pelurunya habis. Martin yang sudah terdesak itu lalu dengan terpincang pergi mencoba menghubungi pusat untuk meminta bantuan. Namun sayangnya lagi-lagi tidak ada respon. Merasa ia kini terus ditembaki dan nyawanya terancam, akhirnya Martin memutuskan pergi masuk ke dalam mobil napi yang dilapisi baja itu untuk mengamankan diri. Di dalam, dengan terburu-buru Martin langsung mengambil alkohol dan mengobati luka tembak di kakinya itu. Lalu mendengar para napi terus menduga jika kekacauan itu disebabkan oleh orang dari Mihai. Martin pun mendatangi Mihai dan memastikan kebenaran bahwa orang misterius adalah orang dari Mihai. Namun Mihai hanya merespon jika dirinya dan napi lain akan segera keluar dari sana. Dengan kesal, Martin pun mengatakan kalau semua napi yang ada di sana tidak akan pernah keluar. Tanpa disadari, tiba-tiba Ramis yang sudah bisa keluar itu langsung menghantam Martin dan menghajar Martin hingga tersungkur. Tapi Martin pun refleks langsung menodongkan pistolnya pada Ramis, membuatnya terdiam. Lalu tak lama setelah itu, narapidana yang bernama Pardo mencium bau bensin tepat di selnya. Hingga tiba-tiba selnya terbakar seketika, membuat dirinya pun ikut terbakar. Mereka semua pun panik karena semua kamar sel dibakar. Selanjutnya, kini para napi sudah berada di luar kamar sel semua yang membuat Martin merasa takut dan hanya bisa menodongkan pistol pada arah mereka. Tak lama, terdengar suara si pria misterius yang kini sudah berada di ruang kendali menggunakan pengeras suara. Mengatakan jika para napi ingin keluar tinggal mengambil satu-satunya kunci yang ada di tangan Martin. Selain itu, pria misterius itu memberitahu bahwa pistol Martin itu tidak ada pelurunya. Sontak mereka semua pun langsung menyerang Martin secara bersamaan. Tanpa disadari jika kunci kebebasan mereka itu terjatuh. Mihai yang ternyata melihatnya langsung mencoba mengambil. Namun tiba-tiba dari belakang, Nano langsung menghantam Mihai berkali-kali hingga mati. Para napi terkejut melihat hal tersebut karena begitu kejamnya Nano membunuh Mihai. Nano pun dengan paniknya menjelaskan jika orang misterius yang kini datang memang mengincar Nano.
Maka Nano ingin semuanya tetap berada di dalam agar tetap aman. Lalu kembali terdengar dari walkie-talkie jika pria misterius itu hanya mencari Nano dan tidak peduli pada napi yang lain. Maka dia meminta para napi mengeluarkannya. Namun Nano kembali memberikan penjelasan jika pria itu adalah mantan polisi yang jahat bernama Miguel. Diterangkan jika Miguel dikeluarkan dari kepolisian karena kejahatannya yang tak becus menangani rekan polisi Miguel dalam mengurus kasusnya dan menjadikan Nano sebagai kambing hitam. Miguel yang sedari tadi mengawasi mereka dari CCTV lalu mengancam jika para napi tidak menyerahkan Nano, maka Miguel akan membunuh mereka semua. Selain itu, Miguel memberitahu Nano jika sahabatnya Chino sudah tewas. Nano yang terus ketakutan dan panik itu hanya bisa membela dirinya dari para napi yang ingin mengeluarkan Nano agar mereka tidak celaka. Namun Nano yang sudah benar-benar terdesak itu lantas nekat menelan kuncinya agar semuanya tidak bisa keluar. Sedangkan di luar nampak Miguel memutuskan mengganti ban mobil van yang sudah terkena ranjau itu. Lalu pergi menuju mobil miliknya untuk membawa beberapa keperluan yang dibutuhkan. Dan Miguel langsung memutuskan beberapa kabel lampu bagian dalam. Setelah itu dia kendarai mobil van itu pergi. Di dalam, para napi rupanya sudah mengurung Martin di dalam sel bersama dengan Nano. Sedangkan Ramis dan para napi mencari cara jalan pintas untuk bisa keluar dari mobil tersebut. Ramis juga mencoba berbincang dengan Miguel jika kuncinya ditelan oleh Nano sehingga kacau. Namun Miguel tidak mau tahu jika Ramis dan yang lainnya selamat, maka Nano harus dikeluarkan dalam keadaan hidup. Di sisi lain, Nano yang ketakutan itu mencabut CCTV yang terhubung dengan Miguel. Nano juga bercerita pada Martin jika dirinya terpaksa melakukan hal tersebut hingga membunuh Mihai. Karena Miguel sangat berbahaya. Jika sampai bisa masuk ke dalam mobil, maka akan dihabisi semuanya. Nano saat dulu sangat merasa bahwa Miguel itu terus-menerus mengancamnya dengan teror saat di penjara. Sementara itu terlihat Ramis dan kedua napi yaitu Ray dan Gulom sedang mencoba membuka celah dari sebuah tempat penyimpanan barang, berharap mendapatkan jalan keluar dari sana. Berpindah pada Montesinos yang ternyata masih hidup. Dia baru saja terbangun dari pingsannya. Tak mau buang waktu, dia pun menghubungi bala bantuan jika mereka semua diserang, bahkan 2 petugas polisi pengawal tewas. Tak lama kemudian dirinya menemukan mobil Miguel yang ditinggalkan di tempat itu. Ia cukup terkejut ketika melihat di dalam mobil itu ia menemukan koran kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis. Di sana juga ditemukan beberapa foto gadis itu hingga sebuah pistol. Dengan beberapa hal yang ditemukan itu, Montesinos pun ternyata meyakini jika itu adalah Miguel. Kembali di dalam van, Ray nampak ditugaskan oleh Ramis agar mencoba baut-baut di dalam itu diakali agar dapat dibuka. Melihat para napi yang berusaha mencari jalan itu pun terus diperhatikan oleh Martin. Kemudian Martin memanggil Ramis dan mengatakan jika apa yang mereka lakukan tidak akan mungkin berhasil keluar dari mobil tersebut yang memang terbuat dari baja. Ramis dan yang lainnya mengabaikan apa yang terus dikatakan oleh Martin tersebut. Beberapa saat kemudian terlihat jika Montesinos dengan lajunya yang cepat mengejar mobil van yang dikendarai oleh Miguel itu. Setelah dekat, dia juga tak segan terus menembaki Miguel agar menghentikan mobilnya. Menyadari hal tersebut, Miguel pun langsung memanfaatkan mobil besar itu dengan beberapa kali menyenggol dan menabrak Montesinos, yang kemudian harus kehilangan kendali hingga menabrak pohon dan tewas. Kemudian Miguel melanjutkan perjalanan dan dia kembali berbincang dengan Ramis jika dirinya tidak bisa menunggu waktu lama lagi agar mereka melepaskan Nano keluar. Martin pun yang menjawab Miguel, dia mengatakan bahwa mereka tidak bisa melepaskan Nano karena sudah pasti Nano akan dibunuh oleh Miguel. Martin tidak ingin ada para narapidana yang tewas lagi dan tidak mau melanggar hukum. Mendengar keputusan mereka, Miguel pun tidak segan-segan mengambil sikap. Di hari yang mulai cerah, Miguel membawa mobil tersebut ke tengah danau yang sudah membeku. Lalu dia menembaki retakan es tersebut di sekitaran mobil, membuat mobil itu pun perlahan tenggelam. Sedangkan Miguel nampak berlalu pergi tak peduli. Sementara itu di dalam, para napi sangatlah panik karena tidak ingin tenggelam. Begitu juga Martin yang masih terkurung bersama Nano. Akhirnya Martin meminta agar Ramis mengeluarkannya karena Martin mengetahui tempat di mana jalan pintas untuk keluar dari mobil itu. Ramis yang sudah sangat panik itu langsung mencoba membukakan sel namun malah terjatuh. Gollum akhirnya inisiatif menyelam mengambil kembali kawat itu walaupun dirasa dia sangat kedinginan.
Setelah kawat kembali ditemukan, Martin yang sudah keluar sel itu langsung menggiring para napi keluar dari mobil yang tenggelam itu. Sesampainya di atas, Martin ternyata membuku juga. Ramis pun langsung melakukan pertolongan pertama dan nyawa Martin pun terselamatkan. Dengan begitu, Martin mengizinkan untuk Ramis kabur pergi dari sana. Di sisi lain, Nano yang sedari awal memilih jalan sendiri rupanya sudah diketahui oleh Miguel jika Nano selamat. Maka Miguel langsung mencegatnya dan menembaki Nano dari atas sebuah rumah. Tak lama kemudian Martin nampak melihat hal tersebut. Martin pun memutuskan mendatangi Miguel untuk menghentikannya. Di sana Miguel langsung menodongkan senjatanya meminta agar Martin pergi dari sana dan jangan ikut campur. Karena urusannya hanya dengan Nano yang mana Miguel pun akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Martin pun penasaran apa yang sebenarnya Miguel inginkan dari Nano. Akhirnya Miguel menjelaskan jika putrinya yang berumur 13 tahun dicekoki minuman oleh Nano dan Chino hingga mabuk berat. Bahkan mereka berdua memperkosa putrinya bergilir. Bahkan dengan kejam mereka memasukkan puntung rokok, botol tang, dan benda lainnya berulang kali pada kelamin putrinya. Serta kekejian lainnya, sang putri diseret hingga tewas dan entah kemana Nano membuangnya. Itulah alasan Miguel kini memburu Nano agar mengetahui di mana jasad anaknya dibuang. Karena hanya Nano yang mengetahuinya. Selain itu juga, Miguel mengatakan kekecewaan pada para penyidik kasus putrinya itu. Namun Nano dinyatakan tidak bersalah dan bisa keluar masuk penjara. Maka inilah jalan satu-satunya cara untuk menghukum Nano karena Miguel sudah tidak percaya sistem hukum negara. Lalu saat pandangan Miguel teralihkan, Nano berhasil melarikan diri hingga hanya tertembak sedikit di bagian kakinya saja. Saat Miguel ingin menembaknya lagi, Martin langsung menahannya dan terjadilah baku hantam di antara mereka yang dimenangkan oleh Miguel. Martin pun membiarkan Miguel mengejar Nano. Selanjutnya, nampak Miguel kini memukuli Nano agar Nano memberitahukan tempat keberadaan jasad putrinya. Namun Nano tidak mengatakan apa-apa dan seolah tidak terlibat apapun. Martin yang menyaksikan itu langsung menghentikan Miguel dengan suara tembakan yang diarahkan ke atas. Bersama dengan itu, pasukan bantuan dari kepolisian terlihat sudah dekat. Lalu saat Nano merasa dirinya sudah aman, dia mengatakan jika Miguel tidak akan pernah tahu keberadaan putrinya. Karena Nano tidak akan bicara dengan gaya stengilnya. Melihat dan mendengar hal tersebut meyakinkan Martin jika Miguel benar. Martin pun langsung menembakkan senjatanya ke bawah mengancam Nano agar memberitahu Miguel. Nano masih saja mengelak dan terpaksa Martin mengacungkan tangannya yang akhirnya membuat Nano buka suara jika jasad putri Miguel dibuang ke sumur salah satu pertanian. Dan bertepatan dengan datangnya pasukan bantuan kepolisian. Martin pun kembali ke kantor dan kemudian film pun tamat.